Kita berjumpa lagi hari ini untuk merenungkan sapaan firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudara, pernahkah kita berada di tengah alam, di tengah taman yang begitu indah seperti ini? Ketika kita melihat begitu banyak bunga dan pohon di sekitar kita, apa yang biasanya kita kagumi atau kita apresiasi ketika kita berada di tengah alam yang seperti ini? Mungkin kita mengapresiasi kelopak-kelopak bunga yang berwarna-warni dengan berbagai macam bentuk dan ukuran yang kita pandang begitu indah. Mungkin kita mengapresiasi hamparan rumput yang begitu luas dan segar. Mungkin kita mengapresiasi pohon yang bukan hanya rimbun tetapi juga berbunga bahkan berbuah. Ada begitu banyak keindahan yang kita lihat tercipta dari tanaman-tanaman yang ada di taman, di alam. Saudara-saudara, ada satu yang seringkali terlewatkan untuk kita renungkan, untuk kita apresiasi, untuk kita kagumi dari tanaman-tanaman itu, yaitu akar. Akar tidak kelihatan. Siapa yang mau memuji akar? Tapi bayangkan kalau akar tanaman tidak bekerja dengan baik untuk menyerap air yang dibutuhkan untuk kehidupan seluruh bagian tanaman itu, maka tanaman itu juga tidak akan bertumbuh dengan baik. Akar tidak kelihatan dan jarang diapresiasi, tapi ternyata fungsinya sangat signifikan dalam kehidupan tanaman. Kalau berbicara tentang akar, kita mengingat firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 7-8 yang mengatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Berbicara tentang akar, ternyata firman Tuhan dalam bagian ini mengingatkan kita bahwa kehidupan kita yang mengandalkan Tuhan adalah seperti pohon yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air untuk mendapatkan air yang diperlukan untuk kehidupan pohon itu. Mungkin yang terlihat dari luar, yang bisa dinilai oleh orang lain, yang bisa diapresiasi atau dikagumi adalah hal-hal yang tidak selalu menampakkan spiritualitas kita secara langsung. Tetapi sebetulnya itu semua tidak bisa dilepaskan dari spiritualitas kita, dari relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana akar-akar iman kita menyerap setiap kebenaran firman Tuhan, selalu haus dan rindu untuk mendapatkan air dari sungai Tuhan, untuk kemudian mewarnai semua yang kita katakan, kita pikirkan, kita lakukan, kita rencanakan, semuanya. Karena kehidupan kita sebetulnya diwarnai dari apa yang diangkut oleh akar-akar iman kita itu untuk seluruh kehidupan, seluruh sisi kehidupan kita. Saudara-saudara, seperti tanaman, akar-akar itu harus bekerja dengan baik. Seperti tanaman, ada yang harus dihidupi dan dicukupkan di dalam segala kebutuhannya untuk dia bisa bertumbuh dengan baik. Ada yang harus kita cukupi dalam kebutuhan rohani kita, dalam kehidupan spiritualitas kita. Meskipun tidak dipuji orang, meskipun tidak dilihat orang, tetapi inilah bagian yang tidak kelihatan tetapi sangat penting. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Sudahkah kita seperti pohon yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air? Yang menarik juga di sini, saudara-saudara, di bagian akhir ayat 8 tadi dikatakan pohon yang seperti itu tidak khawatir dalam tahun kering. Ia menghadapi tahun-tahun, musim-musim yang sama seperti pohon-pohon yang lain, tapi ia tidak khawatir. Karena apa? Karena ia punya cara untuk menjangkau batang-batang air itu. Ia punya cara untuk tetap menyerap air untuk memenuhi kebutuhannya meski di tahun yang kering. Kehidupan kita tidak lepas dari musim kering. Tetapi apakah kita selalu punya cara, selalu punya waktu untuk berelasi dengan Tuhan, merambatkan akar-akar iman kita untuk menyerap kekuatan dari Tuhan? Dan pohon yang seperti itu tadi, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dikatakan di sini tidak berhenti menghasilkan buah.
Sekalipun yang melanda adalah tahun kering, sekalipun yang melanda adalah kemarau yang berkepanjangan, tapi ia tidak berhenti menghasilkan buah. Akar yang bekerja dengan sangat baik membuat atau memampukan pohon itu bisa terus produktif menghasilkan buah. Kiranya seperti itu juga kehidupan kita, ketika kita terus menyerap kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Persoalan memang mungkin masih terjadi, tapi kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, sehingga kita pun tidak berhenti menghasilkan buah. Lewat kesaksian hidup kita, lewat ketangguhan kita untuk menghadapi persoalan demi persoalan yang terjadi, lewat pengharapan kita untuk tidak mau menyerah, betapapun dunia ini memberi kita alasan untuk menyerah. Lewat itu semua, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Bukankah itu juga adalah buah-buah yang kita hasilkan? Selamat terus menghasilkan buah, selamat merawat akar-akar iman kita, supaya apa yang mengaliri dan mengisi kehidupan kita adalah segala yang baik dari Tuhan. Dan biarlah itu juga yang kita hasilkan. Tuhan memberkati kita. Amin.